Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutolib, NIM 17010104049. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang materi, yaitu adalah teks puisi. Kita mulai saja pengertian dari teks puisi itu. Seperti yang kita ketahui, puisi yaitu adalah suatu teks atau karangan yang mengungkapkan rasa atau perasaan dengan mengutamakan sebuah kebahasaan yang indah atau kata-kata yang indah. Terus puisi itu mengungkapkan berbagai hal seperti rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengungkapan kepada sang kholik atau sang pencipta dengan diungkapkan dalam bahasa yang indah. Jadi puisi yaitu adalah suatu teks yang berisi tentang catatan-catatan yang mengungkapkan pikiran dan gagasan seseorang dengan menggunakan bahasa yang indah. Gitu. Kita lanjut ke unsur-unsur puisi. Unsur puisi kita akan pelajari. Pertama yaitu adalah majas dan rima. Pertama kita akan belajar tentang majas. Majas yaitu adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak, yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa bahasa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Selain itu, dalam materi tulisan rima kita juga akan mengetahui tentang hiperbola, personifikasi, metafora, dan lain-lain. Kita akan mempelajari tentang hiperbola dulu. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung makna berlebih-lebihan, atau bahasanya itu dilebih-lebihkan, atau biasa kita ketahui memberikan suatu penekanan pada suatu situasi atau kondisi, atau memperhebatkan atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Kita lanjut ke personifikasi. Personifikasi atau penginsanian merupakan gaya bahasa yang menggunakan sifat-sifat insani untuk benda. Terus kita lagi selanjutnya ada perumpamaan yang merupakan gaya bahasa yang sebenarnya berlainan akan tetapi dianggap sama. Biasanya menggunakan kata bagai, ibarat, umpama, bak, atau laksana. Terus kita akan ke metafora. Metafora adalah perbandingan yang implisit tanpa kata perbandingan, seperti bagai atau bagai tadi, suatu tulisan akan terasa hambar. Oke, selanjutnya kita akan bahas irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan rasa emosi tertentu seperti perasaan sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Penggunaan kata-kata konotasi di sini kata-kata konotasi merupakan kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya. Biasanya kata-kata konotasi ini hendak digunakan setelah mengalami penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan sang penyair. Setelah itu kita juga akan mempelajari tentang kata-kata yang berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan sebuah maksud tertentu. Salah satu contohnya itu ada di puisi pada bulan Juni yang mengungkapkan lambang seperti ini.
kata hujan dan bunga yang memiliki arti sebuah kebaikan atau kesuburan itu dari makna dari hujan. Sedangkan bunga yaitu akan memiliki arti tersendiri, yaitu adalah sebuah keindahan atau sebuah kecantikan. Kita kembali lagi atau lanjut ke pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian dalam puisi itu adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya imajinasi ini, pembaca seolah-olah merasa atau mendengar bahkan melihat sesuatu yang diungkapkan oleh sang penyair. Dalam pengimajinasian di situ juga ada tiga pengimajinasian. Pertama yaitu adalah pengimajinasian auditif atau sering kita pahami suara. Setelah itu ada imajinasi visual atau melihat. Setelah itu ada imajinasi taktil atau meraba atau menyentuh. Suara atau auditif seperti saya contohkan pada puisi Dickinson yang mengungkapkan harimau menderam di pangriku, gajah mendering bunyi suaraku. Terdapat pengimajinasian auditif pada kata menderam dan mendering. Setelah itu imajinasi visual atau melihat seperti yang saya contohkan pada puisi atau bait kami simpan perih kami di balik etalase megah gedung-gedungmu. Itu adalah salah satu contoh dari puisi Tanah Air Mata dari puisi Sutarji Kosumari. Di sini terdapat pengimajinasian visual pada kata etalase dan gedung-gedung. Maksudkan yaitu kita melihat sebuah etalase atau gedung-gedung gitu. Kita akan lanjut ke imajinasi taktil atau meraba atau menyentuh. Di sini saya akan berikan contoh pada kutipan puisi dari Khairil Anwar, yaitu puisi kepada kawan. Tikaman pedangmu hingga ke hulu, terdapat pengimajinasian menggenggam sesuatu, yaitu pada kata tikaman. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.